Lagi-lagi gegara korsleting listrik kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau ludes terbakar. Sementara itu ribuan ijazah mahasiswa yang akan wisuda hangus saat kebakaran melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Gedung utama kantor Disnaker Trans Provinsi Riau di Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru ludes terbakar pada Senin dini hari. Selain membakar bangunan gedung, sejumlah fasilitas dan arsip juga ikut terbakar. 8 unit mobil damkar Kota Pekanbaru dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di lantai 1 gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kebakaran mengakibatkan pelayanan terganggu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat atau ULM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Senin pagi. Kobaran api berpusat di gedung pusat administrasi dan pelayanan akademik. Api padam setelah petugas pemadam datang ke lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari gedung aula kampus yang baru digunakan kembali untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Kebakaran menghanguskan seisi gedung termasuk ribuan ijazah milik mahasiswa yang akan diwisuda tahun ini. Barang terbakar apa? Yang di dalam aula itu, Pak? Kita belum tahu. Nah, maksudnya itu difungsikan untuk apa sekarang? Itu bagian akademik dan kemahasiswaan sementara. Ada berkas yang mungkin yang ini yang terbakar? Habis ya. Itu bagian kemahasiswaan, berkas mahasiswa. Kemudian macam segala macam berkas. Sejauh ini kami belum melihat lebih lanjut. Ada keterangan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi. Di tengah kasus kebakaran ini, Universitas Lambung Mangkurat ini juga diterpa kasus dugaan guru besar abal-abal. Dari Pekanbaru Riau dan Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indra Yose Rizal, A-News melaporkan. 1 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang tewas dan 1 terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda terjadi di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di depan pom bensin Kramat Jati, Jakarta Timur. 2 kelompok pemuda itu saling serang di tengah jalan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran tersebut membuat kemacetan panjang lantaran pengendara tak berani melintas karena takut menjadi sasaran. Warga berharap pihak kepolisian bisa mengatasi masalah tawuran di Jalan Sartika yang kerap terjadi. Sementara itu, tawuran juga terjadi dengan melibatkan 2 kelompok di sebuah gang sempit di dalam pemukiman padat penduduk di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mereka berlarian saling serang dengan dilengkapi senjata tajam jenis celurit yang berukuran cukup besar, sehingga warga setempat tak ada yang berani keluar rumah. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Demo guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demo guys. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, iNews melaporkan.